Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita termasuk guru yang menginspirasi bagi diri kita sendiri, bagi rekan sejawat, dan juga peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Parkumpulan Siregar MPD dari SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di pelatihan mandiri PMM Platform Merdeka Mengajar Kemendikbudristek. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata saya, yaitu mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disebut dengan KOSP. Baik, silakan didengarkan apa penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, yang pertama adalah mengapa harus ada kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ini pertanyaannya. Nah, setiap satuan pendidikan memiliki sumber daya, kebutuhan, ide, inovasi, serta kekhasan atau karakteristik masing-masing. Dengan fleksibilitas, yaitu mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Maka kurikulum mereka memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan sehingga keragaman menjadi kekayaan dan sekaligus jembatan untuk mencapai merdeka belajar. Bapak Ibu yang saya cintai, nah, KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan adalah pedoman seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dalam mewujudkan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai prinsip penyusunan KOSP. Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau yang disebut dengan student center. Yang kedua adalah kontekstual, nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga adalah esensial. Dan yang keempat adalah accountable. Yang kelima adalah melibatkan berbagai kepentingan. Nah, itulah prinsip penyusunan KOSP Bapak Ibu. Berikutnya, kerangka dasar kurikulum. Nah, kerangka dasar kurikulum ini yang pertama adalah kita ketahui dulu struktur kurikulum prinsip. Nah, apa itu struktur kurikulum prinsip? Struktur kurikulum yang sudah kita susun bersama. Nah, berikutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini dari KOSP yang sudah kita susun, ada capaian pembelajaran atau target pembelajaran yang dulu disebut dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, berikutnya adalah ada pembelajaran dan asesmen. Tentu ada proses pembelajaran. Di dalam kegiatan proses pembelajaran itu, di akhir kita harus ada asesmen. Untuk apa asesmen itu? Untuk melihat ketercapaian pembelajaran, sejauh mana anak-anak sudah paham dengan pembelajaran kita. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, struktur kurikulum. Yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan utama, yang ketiga adalah capaian pembelajaran. Apa aja itu pembelajaran? Pembelajaran itu adalah kegiatan utama intrakurikuler. Baru dari kegiatan utama kita itu ada intrakurikulernya, barulah tercipta proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Berikutnya yang kedua adalah kegiatan utamanya adalah intrakurikuler juga untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang dimaksud di sini adalah di sini kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita lihat di struktur kurikulum kita. Nah, sifatnya bagaimana Bapak Ibu? Sifat daripada penyusunan KOSP ini adalah yang pertama tetap, yang kedua fleksibel. Yang dimaksud dengan tetap apa? Tujuan pendidikan nasional tetap kepada standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Itulah yang tetap sifatnya. Sementara yang disampaikan dengan fleksibel adalah visi misi satuan pendidikan
Satuan pendidikan si A, si B, si C itu berbeda visi misinya. Karena mungkin latar belakang dari peserta didiknya, lokasinya, dan semuanya mungkin juga berbeda. Nah, itu yang dikatakan fleksibel. Berikutnya adalah konteks dan kebijakan lokal. Konteks dan kebijakan lokal ini di sini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ada profil pelajar Pancasila itu hasil dari proyeknya itu berbeda-beda. Nah, jadi kebijakan lokal itu yang namakan fleksibel. Berikutnya adalah pendekatan pembelajarannya. Berbeda semuanya pendekatan pembelajarannya. Yang saya lakukan dengan yang dilakukan oleh guru yang di sekolah B, yang dilakukan oleh sekolah C, walaupun sama materinya, mungkin perbedaan pendekatan pembelajarannya berbeda. Karena karakteristik siswanya dan gurunya serta intake pembelajarannya di sekolah itu berbeda. Berikutnya adalah alur tujuan pembelajarannya yang fleksibel, bisa disesuaikan dengan lingkungan kita. Terusnya adalah perangkat ajar yang digunakan. Itu juga sesuai dengan konteks kita. Jadi, sifat penyusunan KOSP itu ada dua, tetap dan fleksibel. Apa itu yang tetap dan apa itu yang fleksibel? Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini siapa saja yang terlibat dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini? Harus dilibatkan orang tua, harus dilibatkan organisasi. Organisasi dimaksud di sini adalah semua guru yang ada di satuan pendidikan itu, mau dia guru mapel, mau dia guru tematik, mau dia guru apa saja, pokoknya seluruh. Berikutnya lah berbagai sentra. Sentra apa yang dimaksud? Dan berikutnya adalah industri dan dunia kerja. Dan terakhir adalah dinas pendidikan atau kemitraan. Itu harus kita libatkan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, berikutnya adalah komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada 4 ini Bapak Ibu komponennya. Yang pertama, kita kenali dulu karakteristik satuan pendidikan itu. Yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan daripada satuan pendidikan itu. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran. Inilah komponen kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini ada disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor internal itu? Peserta didik tersebut itu termasuk faktor internal. Pendidik dan peserta didik juga termasuk. Orang tua juga termasuk. Sarana dan prasarana sekolah tersebut atau satuan pendidikan tersebut juga termasuk faktor internal yang ingin sama-sama untuk mencapai tujuan dan capaian pembelajaran. Nah, sementara yang kedua adalah dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internalnya adalah budayanya, kearifan lokalnya, kebijakannya, dan yang keempat adalah sosial ekonomi masyarakatnya. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikutnya tahapan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Di sini ada 12. Nah, Bapak Ibu silakan diperhatikan. Yang pertama, perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan, perancangan alur tujuan pembelajaran, perancangan pembelajaran dan asesmen, penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, pembelajaran sesuai tahapan pembelajaran peserta didik atau pendidikan dasar dan menengah, kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum pembelajaran. Yang ke-11, kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Nah, itulah tahapan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terus dapat menginspirasi dan bisa dapat melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guru Indonesia.